Selamat malam teman-teman pendengar. Kembali lagi di Lorong Cerita. Malam ini kita kedatangan Mas Rahmat yang bersedia berbagi kisah nyata yang ia alami 2 tahun lalu saat ia dan istrinya, Mbak Sari, gagal mudik. Mas Rahmat, terima kasih sudah mau datang. Halo Mas. Bisa diceritakan Mas, kalau nggak salah kejadian ini dimulai saat motor Mas Rahmat mogok di jalan pintas, ya? Betul. Saya ini orangnya nggak percaya begituan. Kami mau ngejar waktu, jadi saya ambil jalan pintas Sutan Jati yang dilarang warga. Gak berselang lama motor saya berebet tuh Mas. Pas saya cek bensinnya habis ternyata. Di tengah hutan, malam hari. Istri saya udah ketakutan. Dia bilang baunya aneh. Bau tanah basah yang apek campur menyan. Katanya jangan-jangan ini jalur mereka. Tapi saya ngeyel. Oke. Nah, gak lama setelah istri saya ngomong begitu, samar-samar saya lihat ada mbah-mbah gitu Mas, muncul dan ngasih tumpangan lah buat istirahat gitu. Kaget juga kan saya siapa nih orang. Ngobrol-ngobrol gitu ternyata namanya Mbah Dipo. Mbah Dipo ini seperti kuncen. Dia suruh kami menginap di gubuk tua miliknya. Tapi pesannya cuma satu, jangan sekali-kali buka pintu kamar tengah, apalagi injak area belakang rumah. Waktu itu saya cuma iya-iya aja. Bagaimana suasana di gubuk itu sendiri Mas Rahmat? Apakah sudah terasa aneh sejak awal? Aneh banget Mas, bau apek tadi itu makin kuat di dalam. Kami tidur di ruang depan. Tengah malam, kami dengar ada yang berjalan di atas plafon. Awalnya saya kira itu hewan apalah gitu yang biasa di atas plafon, sampai suara itu berhenti tepat di atas kami. Lalu dari sela-sela kayu plafon ada uap hitam yang jatuh. Uap itu baunya hangus dan menyan banget. Itu bukan lagi hewan Mas, itu genderuwo. Istri saya yang pertama bilang, "Ya Allah, saya nggak bisa tidur lagi sampai subuh setelah kejadian itu. Sepanjang malam saya cuma zikir aja Mas sama istri saya, berharap pagi akan cepat datang gitu Mas, sampai gemeter saya." Lalu pas menjelang pagi, ketakutan udah hilang nih Mas. Pas itu saya lupa jam berapanya, pokoknya saya ngerasa haus lah gitu. Keliling kan, saya nyari dapurnya di mana. Nah, di situ saya lihat pintu belakang yang tertutup tuh. Di situ sebenarnya saya ingat pesannya Mbak Dipo buat jangan masuk area belakang. Cuma saya juga penasaran Mas, soalnya langkah kaki yang semalam tuh awalnya dari belakang jalan ke depan dia. Jadi saya putuskan untuk ngintip aja lah di sela-sela pintu gitu. Ya agak lumayan sih, adalah 3 jarian setelahnya. Di situ saya lihat pohon gede banget Mas di area belakang rumah. Di situ saya makin penasaran. Jadi saya nekat lah buka pintunya. Saya lihat ada batu nisan tua. Itu kuburan. Saya nggak tahu kenapa. Saya langgar pantangan, saya jalan ke sana dan menyentuh batu nisan itu. Astagfirullah. Apa yang terjadi saat Mas Rahmat menyentuhnya? Saya langsung merasakan sengatan dingin yang luar biasa. Dan dari pohon beringin itu, sosok hitam besar itu muncul. Bukan uap lagi, itu dia. Besar, mata merah, dan dia tertawa. Saya cuma sempat teriak nama istri saya. Lalu saya lari, tapi pintu belakang itu seperti ditarik. Istri saya bilang waktu dia bangun, dia lihat ada cap tangan hitam legam baru di batu nisan itu. Jadi Mas Rahmat sempat Ditarik keluar. Saya nggak ingat Mas. Yang tahu sejak saat itu saya nggak pernah berani lagi ambil jalan pintas. Dan bau menyan campur hangus itu sampai sekarang masih suka tercium kalau saya lagi sendirian. kisah yang sangat mencekam Mas Rahmat. Terima kasih banyak sudah berbagi. Nah teman-teman, inilah yang terjadi ketika kita mengabaikan kearifan lokal. Di pelosok negeri ini masih banyak wilayah yang menyimpan penghuni dan pantangan yang harus kita hormati. Jangan lewatkan cerita kami selanjutnya di Lorong Cerita. Sampai jumpa dan selalu waspada.